Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Cindy Lestari, NPM 19010800016. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dari salah satu mata kuliah yang telah saya ambil, yaitu mata kuliah genetika. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi genetik. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum sih apa itu genom? Ya, betul sekali. Jadi, genom sendiri adalah set lengkap dari gen suatu makhluk hidup. Misalnya, pada nukleus manusia yaitu terdapat 30.000 sampai 40.000 gen. Nah, gambaran lengkap untuk genom ini sendiri ialah terdiri atas ikatan yang kuat dari benang-benang DNA atau deoksiribonukleik dan molekul protein. Nah, struktur tersebut bergabung terorganisir dengan baik yang disebut dengan kromosom. Nah, setelah saya bahas sedikit mengenai genom, kalian sudah tahu bukan tentang apa saja materi genetik pada makhluk hidup? Nah, betul sekali. Jadi, materi genetik terdiri atas 3 poin penting, yaitu yang pertama DNA, gen, dan yang terakhir kromosom. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum sih kira-kira mengenai hubungan dari ketiga materi yang telah saya sebutkan tadi? Ya, jadi hubungan antara DNA, gen, dan kromosom yaitu gen sendiri terdapat dalam sebuah DNA, sedangkan DNA yang dipadatkan ini akan membentuk sebuah kromosom. Nah, kromosom ini sendiri akan terdapat di dalam suatu inti sel. Jadi, DNA sebagai bahan genetik yang di dalamnya terdapat banyak gen. Nah, kromosom ini tersusun atas DNA dan protein. Protein apa, teman-teman? Ya, betul sekali, protein histon. Jadi, informasi genetik pada makhluk hidup yaitu terletak pada DNA dan tidak dalam protein. Nah, mengapa tadi saya sebutkan DNA ini harus berikatan dengan protein histon? Karena DNA ini akan dipadatkan dan akan membentuk suatu kromatin. Jadi, teman-teman udah paham kan mengenai urutan bagaimana hubungan antara DNA, gen, dan kromosom tadi? Ya, untuk lebih lengkapnya yaitu seperti ini. Ngomong-ngomong dari tadi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu gen? Ya, gen sendiri adalah suatu materi genetik yang membawa sifat dalam bentuk kode-kode. Nah, untuk lebih lengkapnya, gen sendiri merupakan suatu segmen DNA yang menyimpan informasi genetik susunan asam amino dari suatu rantai polipeptida. Jadi, gen ini mengatur segala sifat baik yang tampak maupun tidak tampak pada suatu organisme. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai DNA. Jadi, kepanjangan dari DNA ialah deoksiribonukleik asid, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu asam deoksiribonukleat. Nah, DNA ini terdiri dari asam nukleat yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, yaitu gula pentosa. Mengapa gula ini disebut sebagai gula pentosa? Nah, karena gula ini memiliki 5 gugus. Sekarang, apa pengertian dari RNA? Ya, RNA adalah singkatan dari ribosa nukleik asid, yang mana bahasa Indonesianya adalah asam ribosanukleat. Nah, RNA juga terdiri dari asam nukleat gula. RNA sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu tRNA, yang kedua yaitu mRNA, dan yang ketiga yaitu rRNA. Nah, pengertian dari DNA tadi apa, teman-teman? Oh iya, tadi kita belum membahasnya ya. Jadi, DNA adalah 2 rantai polinukleotida yang saling berikatan. Apa sih itu polinukleotida?
Jadi polinukleotida kita ambil dari poli. Poli sendiri artinya adalah banyak. Kemudian polinukleotida jadinya adalah kumpulan dari banyak atau beberapa nukleotida. Nah, nukleotida ini sendiri merupakan materi dari DNA dan terdiri dari 3 penyusun. Yang pertama yaitu gula pentosa atau kita sebut tadi dengan deoksiribosa. Kemudian yang kedua yaitu asam fosfat dan yang ketiga yaitu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada DNA berbeda dengan basa nitrogen pada RNA. Basa nitrogen pada DNA yaitu meliputi adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan basa nitrogen pada RNA yaitu adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Dari basa nitrogen tersebut dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pirimidin, yang kedua yaitu purin. Basa nitrogen pirimidin adalah basa nitrogen yang terdiri dari 1 buah cincin. Basa nitrogen pirimidin ini ialah meliputi urasil, timin, dan sitosin. Sedangkan untuk basa nitrogen purin yaitu adalah basa nitrogen yang terdiri atas 2 cincin organik. Basa nitrogen purin ini terdiri atas adenin dan guanin. Nah, basa nitrogen antara purin dan pirimidin ini saling berikatan, yang mana diikat oleh ikatan hidrogen. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat gambar di sebelah saya ini. Jadi, pada gambar di samping terlihat bukan yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning itu adalah fosfat. Kemudian, di sebelah warna kuning terdapat warna krim ya. Itu warna krim itu adalah gula dengan 5 gugus atom, yaitu kita sebut dengan gula pentosa. Kemudian, setelah gula pentosa terdapat basa nitrogen. Sebelum rantai 1 dan rantai 2 saling berpilin, nah itu akan diikat oleh sebuah ikatan hidrogen. Misal pada gambar tersebut, yang bagian atas yaitu basa nitrogen timin diikat dengan basa nitrogen adenin. Setelah kedua rantai tersebut saling berikatan karena ikatan hidrogen, kemudian kedua rantai tersebut akan berpilin karena protein histon, dan kemudian yang terakhir maka akan terbentuk rantai double helix seperti ini. Jadi jika kita ibaratkan DNA itu adalah sebuah buku, yang mana di dalam buku tersebut terdapat lembar-lembar. Nah, lembaran-lembaran ini adalah gen dari DNA. Setelah itu, pada lembaran-lembaran tersebut tentu saja terdapat huruf-huruf. Nah, huruf-huruf ini merupakan nukleotida. Nah, kesatuan molekul DNA ini akan mengalami perubahan sejalan dengan siklus sel, yaitu proses apa, teman-teman? Ya, betul sekali. Jadi, pada proses sintesis protein yang meliputi translasi dan juga transkripsi. Nah, mengenai sintesis protein akan saya bahas lebih lanjut pada video saya berikutnya. Nah, karena proses-proses tersebut nantinya molekul DNA akan mengalami perubahan menjadi eukromatin, heterokromatin, kromatid, baru kemudian menjadi kromosom. Nah, antara eukromatin dan heterokromatin yang membedakan adalah struktur kromatinnya. Eukromatin adalah bagian kromosom yang berwarna lebih terang, sedangkan heterokromatin adalah bagian kromosom yang berwarna gelap dan biasanya mampu menahan warna tersebut dalam jangka waktu lama. Lalu, apa sih perbedaan antara kromatin dan kromosom? Jadi, perbedaannya adalah kromatin baru mengalami 1 kali pemadatan, sedangkan kromosom sudah mengalami 2 kali pemadatan. Pemadatan apa itu? Yaitu pemadatan DNA. Nah, kemudian mengapa kromosom itu harus menyerap warna?
Ya, jawabannya adalah kromosom ini mengandung unsur genetik atau informasi genetik. Selanjutnya, kapan sih kromosom ini terlihat pada saat pembelahan sel? Pada tahap apa maksudnya? Ya, kromosom terlihat saat pembelahan sel, yaitu pada tahap prometafase dan metafase pada pembelahan sel meiosis. Apa tidak pada tahap anafase? Karena pada tahap anafase, kromosom sudah dibagi menjadi dua. Untuk struktur kromosom dapat dilihat pada gambar di samping ya. Jadi di situ terdapat kromatid. Kromatid adalah benang kromatin yang memadat dan membentuk sebuah lengan. Nah, pada gambar juga terlihat lengan kromosom ya. Lengan kromosom ini tersusun atas kromonema, kemudian matriks, kemudian selaput membran. Kemudian bagian kromosom selanjutnya yaitu sentromer. Nah, sentromer ini mengikat dua kromatid menjadi kromosom. Sentromer ini berbentuk bulat dan tidak mengandung materi DNA. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama yaitu telosentrik. Telosentrik adalah kromosom dengan satu buah lengan saja. Kemudian dapat dilihat pada akrosentrik, yaitu hanya meninggalkan satelit saja. Pada jenis submetasentrik, sentromer terletak 3/4 agak bagian atas kromosom. Sedangkan jenis yang terakhir yaitu metasentrik, sentromer terletak di tengah-tengah bagian lengan. Sedangkan berdasarkan jumlah sentromernya, kromosom juga dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu monosentris, yang mana kromosom ini hanya memiliki satu sentromer saja. Kemudian yang kedua yaitu disentris. Kromosom ini memiliki dua buah sentromer. Kemudian yang ketiga yaitu polisentris, yang mana kromosom ini memiliki banyak sentromer. Dan yang terakhir yaitu akrosentrik, yang mana kromosom ini tidak memiliki sentromer sama sekali. Nah, jenis kromosom dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu autosom atau biasa kita sebut dengan kromosom tubuh. Kemudian yang kedua yaitu gonosom. Gonosom merupakan kromosom seks. Pada manusia normal terdapat 46 kromosom atau setara dengan 23 pasang kromosom. Nah, kromosom ini terbagi menjadi dua tersebut, yaitu 22 pasang kromosom tubuh dan yang satu pasang adalah kromosom seks. Pada organisme yang lebih kompleks, memiliki jumlah kromosom yang lebih banyak atau lebih lengkap daripada organisme yang memiliki dengan struktur tubuh yang sederhana. Kromosom yang berpasangan disebut dengan kromosom homolog, yang mana memiliki bentuk, ukuran, dan juga jumlah gen yang sama. Berdasarkan jumlah pasangan kromosomnya, terdapat 4 jenis organisme. Yang pertama yaitu organisme haploid, yang mana dilambangkan dengan rumus N saja. Kemudian yang kedua yaitu organisme diploid, yang mana memiliki kromosom dengan rumus 2N. Kemudian yang ketiga yaitu organisme triploid, yang mana rumusnya 3N. Dan yang terakhir yaitu organisme polyploid, yaitu memiliki banyak kromosom. Nah, demikian saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi genetik, yaitu DNA, gen, dan kromosom pada organisme atau makhluk hidup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.